فينا نعيدكن العيد بنسألكن ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. زمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. أرضي صغيرة مثلي صغير ادوا للسلام واعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا اعطونا سلام. Gitu kepada ya, di tangan Inggris, menangis Raja Faisal, dan beliau dibunuh karena Palestina, karena sikapnya terhadap Palestina. Oleh keponakannya. Ya, karena ponakannya yang dimanfaatkan. Namanya Faisal juga, ya. Ponakannya yang dimanfaatkan, karena beliau itu Amerika sama Eropa itu hampir bangkrut, kan diboikot ininya, bensinnya, minyaknya, dan Presiden Mursi juga beliau dibunuh di kudeta di ini karena Palestina juga. Ya. Jadi ada dua pemimpin besar gitu di sekitaran kawasan Arab itu yang mereka dikudeta, dibunuh karena Palestina. Jadi kira-kira apa gitu kontribusi kita sebagai refleksi dari ukhuwah kita? Apalagi nanti minimal atau boykot, ya, termasuk juga apa yang bisa kita berikan. Nah, yang terakhir karena hak Masjidil Aqsa. Jadi kalau yang pertama itu hak kemanusiaan, yang kedua adalah hak kita, ya, bangsa Indonesia yang sudah dibantu. Yang ketiganya hak ukhuwah. Ini yang keempatnya adalah hak Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama. Jadi Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah itu beliau sholat itu ke Masjidil Aqsa. Hanya beliau memposisikan Ka'bah itu di tengah-tengah. Ya, jadi di paret gitu. Jadi orang-orang Quraisy tidak menyadari kalau Rasulullah SAW itu sebetulnya sholatnya menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, Madinah kan tengah-tengah, kelihatan gitu. Sebetulnya kiblat Nabi Muhammad SAW itu kemana? Itu ke Al-Masjidil Aqsa. Ini yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 140. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Jadi selama 16 sampai 17 bulan itu di Madinah beliau menghadap kiblat ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian ketika turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama, aku sudah melihat bagaimana ya engkau selalu menengadahkan kepalamu ke langit memohon supaya dirubah arah kiblat. Falan walliyannaka kiblatan tardah. Jadi itu kiblat yang pertama. Kemudian Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya,
Dan sebagaimana digambarkan di dalam ayat 1 dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi tanah sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Jadi dari Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Dan di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW didaulat untuk menjadi imam sholat para nabi di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini itu adalah salah satu hal yang membuat mulutnya orang-orang Quraisy itu terkunci, dia tidak bisa ngomong lagi. Karena orang-orang Quraisy asalnya membuli Rasulullah SAW, bagaimana mungkin gitu melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Palestina apalagi tambah ke Sidratul Muntaha, sementara mereka melakukan perjalanan dengan unta itu biasanya 2 mingguan atau lebih. Jadi kalau bolak-balik itu minimal 1 bulan. Ini dalam 1 malam ke langit lagi. Wah, betul-betul itu dibuli Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah berikan ilham juga kepada mereka, orang-orang kafir itu. Coba perlihatkan, sebutkan secara detail tentang Masjidil Aqsa, interiornya seperti apa bangunannya, kemudian pintu-pintunya dan jendela-jendelanya. Kemudian Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW seperti apa Masjidil Aqsa, dan beliau gambarkan secara detail sehingga mereka terperangah. Orang jangankan misalnya datang dalam perjalanan yang sedemikian cepat gitu, yang 1-2 hari juga di sana belum tentu bisa menggambarkan, karena ini dengan detail ya, tidak ada yang kurang, sehingga mereka ini terkunci mulut mereka. Dan kemudian Masjidil Aqsa ini adalah merupakan salah satu dari 3 masjid yang harus diziarah. La tasyuddur rihal illa salasati masajid. Janganlah kalian punya obsesi yang kuat untuk berziarah kecuali kepada 3 masjid. Masjid Al-Haram, dan masjidku ini, dan Al-Masjidil Aqsa. Sampai digambarkan dalam hadis itu ya. Karena ini harus menjadi obsesi, ada Dzul Asabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina ta'muruna idza btulina bil baqa ba'da? Ini subhanallah pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, kemana engkau perintahkan kami untuk pergi apabila kami diuji masih hidup setelah engkau wafat? Jadi hidup itu masih ujian. Kalau kita kan ujian itu mati. Ini Dzul Asabi mengatakan, ya Rasulullah, kau perintahkan kami pergi kemana kalau kami masih ya diuji oleh Allah, masih hidup setelah engkau wafat? Kata Rasulullah SAW, alaika bil baitil maqdis, kau harus pergi ke Baitul Maqdis. Jika kau tidak mampu, fala'allahu ayyan sya'alaka dzurriyyah yabduna ila dzalikal masjid wa yaruhun. Kalau kau tidak mampu, mudah-mudahan dari keturunanmu ada yang diberikan kesempatan untuk bisa pergi ke Masjidil Aqsa dan berziarah, beribadah di sana. Ini adalah hak Masjidil Aqsa. Demikian juga misalnya dalam hadis yang lain, Siti Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami pencerahan tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah SAW, Baitul Maqdis itu adalah, di situ akan adanya mahsyar, padang mahsyar. Di situ juga orang-orang akan dikumpulkan. Pergilah ke sana, utuhu fasallu fi, salat di sana, fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Karena salat di Masjidil Aqsa itu sama nilainya seperti sholat di 100 atau di 1000 ya, di 1000 masjid selain Al-Masjidil Aqsa. Di dalam riwayat yang lain,
seperti sholat di 500 nilainya, itu 500 masjid selain Masjidil Aqsa. Kemudian kata Siti Maimunah, araita man lam yutik ayatahammal ilaihi aw yatiyahu. Bagaimana apabila ada orang yang tidak mampu untuk pergi ke sana? Maka jawaban Rasulullah SAW, kirimkan minyak falyuhdi zaitan yusraju fihi, yang akan menghidupkan atau dihidupkan dengannya lampu-lampu Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda, karena siapa saja yang mengirim hartanya ke sana, kana kaman sallafi, maka seperti orang yang salat di sana nilainya. Jadi para jamaah ini adalah hak Masjidil Aqsa. Jadi kalau yang tiga tadi, hak kemanusiaan, hak kita sebagai bangsa Indonesia yang pernah dibantu, kemudian hak ukhuwah, itu mungkin posisi orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu harus dikasihani. Tapi dalam konteks hak Masjidil Aqsa, mereka itu pahlawan kita. Mereka yang menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah kita dalam menjaga Al-Masjidil Aqsa. Mereka yang jadi tameng, mereka yang jadi perisai hidup, mereka yang jadi ganjalan orang-orang Yahudi untuk melakukan obsesinya. Karena mereka sudah berpikir bahwa ada tulisan-tulisan mereka bahwa Haikal Sulaiman itu atau Sulaiman Temple itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Mereka melakukan penggalian di bawah. Dan kalau tidak ada reaksi dari orang-orang Palestina, itu sudah dihancurkan itu Masjidil Aqsa. Dan mereka akan bangun Tempel Sulaiman seperti yang dilakukan di India, ya, Masjid Babri. Masjid Babri dihancurkan karena menurut implengan penerawangan mereka bahwa disitulah Dewa Rama dilahirkan. Masjid Babri dihancurkan, masjid tua sekali. Dihancurkan, kemudian sekarang dibangun itu candi. Jadi para jamaah dalam konteks ini, mereka itu adalah orang-orang yang menyelamatkan kita, ya, dari dosa kalau sampai Masjidil Aqsa dihancurkan oleh orang-orang Israel. Mereka yang jadi martir, ya, mereka yang jadi perisai. Makanya dalam hak Masjidil Aqsa ini, posisi kita tertunduk seharusnya. Kalau posisi yang pertama, kedua, ketiga, kita mendongkak gitu ya. Tapi dalam konteks Masjidil Aqsa kita tertunduk seharusnya. Salah kita itu karena ya tidak ada perhatian kita terhadap rumah Allah yang satu lagi. Tidak proporsional gitu kita, perhatian kita terhadap Masjidil Aqsa itu dibandingkan dengan, ya memang tetap ya kita harus cinta ke Masjidil Haram, ya harus itu, dan memang itu di ranking pertama. Kemudian Masjidin Nabawi itu ranking kedua. Tapi perhatian kita terhadap Masjidil Aqsa ini sangat rendah gitu. Padahal disatukan oleh Allah SWT dalam satu hadis. Ini saya kira para jamaah sebagai pembuka lah gitu tentang gimana seharusnya sikap kita. Jadi nggak usah perlu dipertanyakan lagi ini masuk kemanusiaan atau agama. Ya ini, kalau dari sisi manusia memang sisi kemanusiaan ada, dan kita bisa punya sikap yang sama dengan orang yang beda agama. Karena ini adalah manusia yang dianggap binatang, yang akan dilakukan pembersihan etnis, gitu, yang dianiaya, dizalimi, bukan yang dewasanya saja, anak-anaknya, perempuannya juga dianiaya dengan cara yang keji. Kemudian dari sisi kita sebagai bangsa juga demikian, bisa punya sikap yang sama, sekalipun dengan orang Indonesia yang berbeda agama dengan orang-orang Palestina. Tapi kemudian juga dari sisi ukhuwah Islami, ada agamanya dari situ mulai. Ya. Karena kita akan yakin kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di pihak mana gitu? Kita akan dihisab sampai kita ditanya, ya, kontribusi. Kenapa? Karena Allah gambarkan seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu bagian dari anggota tubuh itu yang sakit, tubuh yang lain itu ada terkoneksi gitu, sehingga tidak bisa tidur, sehingga tidak bisa
sehingga akan merasa panas tiris. Kalau tidak panas tiris, kalau tidak bisa tidur, ini ada konslet gitu lah. Berarti imannya nanti nyambung. Karena iman itu lintas bangsa, lintas negara, dan itu diajarkan di dalam haji. Ya, kita yang sudah berhaji ya, Pak Rahmat ya. Dipelorotin sama Allah itu. Kita cuma pakai 2 kain saja. Nggak ada apa-apanya kita. Mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau apa. Cuma dibolehkan hanya 2 helai kain saja kita. Hanya untuk sarung dan untuk selendang situ di haji itu. Betul. Seharusnya kita pulang dari haji itu betul-betul merasakan kita itu bukan apa-apa gitu. Bahkan di Muzdalifah itu kita dibiarkan tidur tergeletak. Dan tidak boleh gitu pakai kasur apa. Kalau kita bawa tikar ya bisa tidur tikar. Kemudian kita juga beratapan langit, semua sama. Ya, kita dengan orang yang berbeda kulit, berbeda bahasa, semuanya iman itu harusnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah hak al-Masjidil Aqsa. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, terkait dengan fatwa ulama dalam rangka salah satu bagian salah satu mungkin pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ disebutkan tentang boikot ya. Boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Ya. Jadi disebutkan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina itu telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan yang luar biasa. Korban luka ya tidak terhitung. Itu bisa nanti pada jamaah rahimakumullah dibaca langsung ya. Kemudian juga dalil-dalilnya ya. Hanya saja nanti untuk lebih diperdalami dalam diskusi yang perlu diwaspadai juga, ini di fatwa ulama itu memang belum menyebutkan produk-produk secara spesifik itu masalah. Nah, itu yang terjadi debatable-nya. Nah, kalau fatwa ulama ini hanya menyebutkan secara prinsipnya seperti itu. Kalau sudah diketahui ada produk ya dari suatu perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, membantu Israel, memberikan support kepada Israel, itu haram hukumnya. Artinya kita ngasih modal sama dia, haram hukumnya. Gitu. Dan alhamdulillah para jamaahkumullah, ini dengan adanya boikot ini di beberapa negara, memang Israel mengalami kejatuhan itu, ekonominya itu kebangkrutan. Cuma ininya kan penyokongnya itu kan Amerika. Bahkan kata Bang Onim itu setelah 7 Oktober itu, kalau tidak disokong Amerika itu sudah selesai itu Israel. Karena itu Izzuddin Al-Qassam itu, ya kata Izzuddin Al-Qassam itu sampai masuk ke wilayah yang selama ini dianggap sebagai wilayah yang sangat secret gitu. Dan di situ ya, gudang-gudang senjata segala macam itu dekat. Masuk ke pos intinya gitu. Mungkin kalau orang-orang Izzuddin Al-Qassam, orang Palestina itu kayak Israel, lihat orang sedang pada lalai begitu, banyak habis itu dibantu. Tapi itu tidak dilakukan.
malah mereka dibantai oleh helikopter Israel sendiri. Jadi yang sampai 1.400.000 itu bukan korbannya Hamas, bukan korbannya, justru itu adalah dari, jadi kata pilotnya itu, dan ini kan baru pengakuannya itu belakangan, kata pilotnya itu kami dibuat bingung gitu. Sementara kami terus diperintahkan untuk menembak gitu, tapi kita juga bingung, tidak bisa memisahkan mana Hamas, mana orang itu warga Israel. Akhirnya bolot aja. Iya. Itu kata Bang Onim, sebetulnya kalau tidak ada backup Amerika itu sudah habis Israel. Masalahnya Amerika ini, dan Amerika ini memang agak sulit gitu untuk tidak ini dengan Israel. Karena Amerika ini suatu negara, ya, negara yang hutangnya sama kalau orang lain kan atau negara lain yang namanya bank sentral itu adalah bank yang didirikan oleh negara. Kalau ini enggak, bank sentralnya itu orang-orang Yahudi yang punya gitu. Jadi negara itu banyak hutang gitu sama bank sentral. Bank sentral itu adalah orang-orang Yahudi semua. Makanya ketika mereka punya rencana untuk membeli tanah Palestina, kemudian melakukan upaya-upaya membuat orang Palestina tidak nyaman, tidak betah, sampai melakukan pembersihan etnis, itu yang mereka pertama lakukan adalah mendirikan bank-bank untuk mensupport ini dari sisi kebutuhan materinya. Barangkali itu para jamaah hukumullah, kita langsung masuk ke diskusinya saja kalau untuk pendalaman. Karena ini kalau dibaca juga satu-satu ini bisa lah, karena sudah ini di share di majelis ulama. Kalau dibaca ini semuanya itu 9 halaman. Dari setelah beberapa putusannya memutuskan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ketentuan hukum: 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Jadi dalam asnaf zakat itu masakin fisabilillah, kemudian wal amilina 'alaiha, para amilnya, wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, kan semuanya fisabilillah secara umum, tapi ini kok sabilillah ini disebutkan secara harfiah, secara terlet. Nah, para ulama di antaranya juga Imam Malik menyebutkan yang dimaksud fisabilillah itu adalah untuk berjuang, untuk jihad. Nah, jadi zakat dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ya, baik di medsos atau apalagi di TV seperti Abu Janda dan Monik dan kawan-kawan, itu hukumnya haram. Ya. Kemudian lain lagi itu nanti pengajian besok. Apa rekomendasinya? Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan salat gaib untuk para syuhada Palestina. Ya.
Jadi bisa melakukan fundraising, kemudian juga dalam bentuk kunut nazilah, kemudian juga dalam bentuk salat gaib. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara oki untuk menekan Israel menghentikan agresi. Ya, kemudian yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Ketentuan penutup, fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Jadi ini fatwanya itu seperti ini. Jadi belum sampai pada tingkat menulis gitu satu demi satu ya perusahaan, apalagi sampai barang dan produk. Itu yang jadi ini ya perdebatannya. Nah, itu mah silahkan saja explore sendiri, googling sendiri gitu. Jadi ini para jamaah terkait dengan fatwa nomor 83 tahun MUI tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.